Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rafael Emanuel Tepu dengan NIM 210306118. Saya berasal dari PTNA dengan dosen pengampu Ibu Tatifi Nasaris PTMP. Jadi pada kali ini saya akan menyelesaikan tugas praktikum saya, yaitu menjelaskan tentang metabolisme enzim. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang struktur molekul pada enzim. Jadi struktur molekul pada enzim itu terbagi menjadi dua. Yang itu pertama ada apoenzim atau protein, dan juga ada kofaktor atau non protein. Nah, jadi enzim itu biasanya disebut dengan whole enzim. Ini dia keseluruhannya. Dikarenakan enzim memiliki struktur yang sempurna dan juga aktif mengkatalis bersama logam. Jadi lalu selanjutnya kita masuk ke struktur yang pertama, yaitu apoenzim atau protein. Pada apoenzim ini bersifat sifatnya dominan pada enzim dan mudah dipengaruhi oleh suhu dan juga pH. Lalu yang kedua kita masuk ke kofaktor atau non protein. Fungsi kofaktor sendiri ialah katalis yang mampu meningkatkan kerja enzim, sedangkan ion organik dalam gugus prostetik disebut koenzim. Disebut dengan koenzim yang berfungsi untuk memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim lain. Kofaktor dibedakan lagi menjadi dua, yaitu koenzim atau senyawa organik, atau bisa kita sebut dengan vitamin, di mana senyawa kovalen akan diberi ikatan dengan enzim, dan kedua ada gugus prostetik atau mineral. Contoh enzimnya yaitu amilase. Jadi ini vitamin, tripsin, lipase, DNA, polimerase, dan yang lain-lainnya. Ini dia seperti pada di gambar. Lalu kita masuk ke bagian yang kedua, menjelaskan tentang ikatan enzim. Yang pertama ada model kunci atau lock and key, di mana suatu enzim hanya bisa berikatan dengan satu substrat saja pada sisi aktifnya. Ada satu sisi aktif, hanya satu substrat saja pada sisi aktifnya. Gembok diibaratkan enzim dan substrat diibaratkan kunci. Kunci. Lalu enzim dan substrat tersebut berikatan menjadi kompleks enzim substrat. Seperti ini, seperti gambar yang ini. Substrat akan diubah menjadi produk, lalu dia akan lepas dari enzim. Substrat diubah menjadi produk, nanti dia melepas seperti ini. Lalu yang kedua ada model kecocokan terinduksi atau induced fit theory, di mana kofaktor akan berikatan dengan sisi allosterik. Ini di sini. Allosterik dengan cara mengubah bentuk sisi aktif enzim agar dapat mengikat substrat tertentu. Seperti ini, mengubah bentuknya. Tadi seperti ini, dari seperti ini menjadi ini. Setelah itu substrat akan diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. Ini seperti ini substrat. Ini substrat tadi, kompleks enzim substrat, lalu diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. Lalu yang ketiga saya akan mungkin menjelaskan klasifikasi dari enzim. Yang pertama ada namanya oksidoreduktase. Oksidoreduktase itu ialah enzim yang mengkatalis reaksi oksidasi atau reduksi suatu bahan. Contohnya itu ada
alkohol dehidrogenase, oksigenase, katalase, peroksidase. Lalu bagian yang kedua namanya transferase. Transferase ini dia berfungsi mengkatalis RH transfer group atau gugus, ikut serta dalam reaksi pemindahan dia itu. Transfer itu radikal atau gugus, X itu radikal. Contohnya itu ada heksokinase, ada kinase, transketolase, transadolase. Yang ketiga ada hidrolase. Enzim hidrolase ini merupakan kelompok enzim yang sangat penting dalam pengolahan pangan, yaitu enzim yang mengkatalis reaksi hidrolisis suatu substrat atau pemecahan substrat dengan pertolongan molekul air. Contohnya di sini ada tripsin. Di sini juga ada tambahannya esterase, amidase, fosfatase, dan lain-lainnya. Lalu yang keempat ada liase. Enzim liase ini enzim yang aktif dalam pemecahan ikatan C5C, ikatan C5O dengan tidak menggunakan molekul air. Katalis pemecahan karbon-karbon, karbon sulfur, dan karbon nitrogen. Itulah dia. Di sini contohnya ada piruvat dekarboksilase. Ada juga sintase dan hidrase. Yang kelima ada isomerase. Isomerase ini enzim yang mengkatalisasi reaksi perubahan konfigurasi molekul dengan cara pengaturan kembali atom-atom substrat sehingga dihasilkan molekul baru. Contohnya maleat isomerase. Isomerase ada mutase dan lain-lain. Ini mengkatalisasi isomerisasi ya. Lalu yang terakhir ada ligase. Ligase ini dia enzim yang mengkatalisis pembentukan ikatan tertentu. Contohnya itu ada piruvat karboksilase, dan sintetase. Jadi untuk klasifikasi enzim itulah dia. Lalu kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu sifat-sifat enzim. Sifat-sifat enzim terdapat di sini ada 4. Pertama, enzim sebagai katalisator. Kedua, ada suatu protein. Tiga, ada enzim itu khusus. Dan 4, ada enzim yang bisa bekerja bolak-balik. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang enzim sebagai katalisator. Enzim sebagai katalisator itu merupakan enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Lalu ada enzim itu suatu protein. Struktur dari suatu enzim tidak lain adalah protein karena aktivitas katalitiknya bergantung pada integritas strukturnya sebagai protein. Walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, misalnya RNA. Lalu yang ketiga, sifat enzim itu enzim itu khusus. Fungsi enzim itu tertentu. Tiap perubahan zat tertentu diperlukan suatu jenis enzim tertentu pula. Misalnya enzim katalase hanya digunakan untuk menguraikan H2O2. Amilase hanya digunakan untuk mengkatalisis amilum sebagai substratnya. Lalu kita masuk ke bagian yang terakhir. Enzim ada yang bisa bekerja bolak-balik. Apa artinya itu? Artinya itu yaitu beberapa enzim kerjanya dapat bolak-balik. Misalnya enzim lipase dapat bekerja untuk mengkatalisis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya, yaitu asam lemak dan gliserol, atau sebaliknya menyusun lemak dari komponennya. Jadi itulah arti dari enzim yang ada yang bisa bekerja bolak-balik. Lalu kita masuk ke bagian yang kelima. Bagian yang kelima ini yaitu suatu reaksi kimia dapat terjadi jika molekul yang terlibat memiliki cukup energi internal untuk membawanya ke puncak bukit energi.
nampak seperti gambar ini, bentuknya seperti puncak bukit. Ke puncak bukit menuju bentuk reaktif. Reaktif. Nah, jadi pada kali ini dia disebut tahap transisi. Inilah seperti gambar inilah tahap transisi ini. Dia berbentuk seperti puncak bukit. Energi aktivasi suatu reaksi adalah jumlah energi dalam kalori yang diperlukan untuk membawa semua molekul pada 1 mol senyawa pada suhu tertentu menuju tingkat transisi pada puncak batas energi. Suatu reaksi kimia dapat dipercepat dengan 2 cara, yaitu pertama meningkatkan suhu dan kedua memberinya katalis. Nah, dapat kita lihat gambarnya di sini. Contoh gambarnya, dia berbentuk seperti puncak bukit. Lalu kita masuk ke bagian yang keenam. Bagian yang keenam yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi enzim? Jadi yang pertama itu ada suhu. Suhu yaitu kerja suatu enzim itu sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, kecepatan enzim akan bertambah 2 kali lipat lebih cepat. Dan di sini pada makhluk hidup yang berdarah panas, dia suhunya berkisar 30 derajat Celcius, dan pada makhluk hidup yang berdarah dingin suhunya berkisar 25 derajat Celcius. Lalu kita masuk ke faktor yang kedua, yaitu pH. Apa itu pH? pH itu semua enzim peka terhadap perubahan pH dan non-aktif pada lingkungan pH sangat rendah atau asam kuat, dan pH tinggi atau basa kuat. Contohnya itu enzim pepsin yang memiliki pH optimum 2, sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimumnya itu 8,5, jadi berbeda-beda. Lalu yang ketiga ada konsentrasi enzim, substrat dan kofaktor. Jika pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan dan jumlah substrat berlebihan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Sebaliknya, jika pH, suhu dan konsentrasi enzim konstan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah substratnya. Lalu kita masuk ke di sini ada tambahan faktor yang mempengaruhi enzim juga. Yang terakhir ada inhibitor. Apa itu inhibitor? Inhibitor itu berfungsi untuk menghambat ikatan enzim dengan substrat. Nah, lalu kita masuk ke bagian yang terakhir. Bagian yang terakhir yaitu mekanisme feedback inhibition. Nah, di sini pengontrolan model feedback inhibition, di mana enzim yang bekerja pada tahap awal E1 dihambat kerjanya oleh produk akhir. Produk akhir memberikan keuntungan pada sel, yaitu organisme tersebut dapat mengatur suplai energi dan mencegah menumpuknya senyawa intermediate. Nah, dia dari sini, dari A terus sampai X, hasil akhirnya. Nah, produk yang dihasilkan oleh ikatan dan substrat menghambat aktivitas salah satu enzim sebelumnya, bisa di enzim A, di enzim B, di enzim C, di enzim D, ataupun di enzim D. Mungkin hanya sampai sini saja penjelasan kali ini dari saya. Jika banyak kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.